Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ratnawati dengan NIM A1C3188071. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan, menjelaskan tentang perbedaan kecepatan dan kelajuan, serta menjelaskan tentang percepatan. Sebagai pembuka penjelasan, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pak Ardi berjalan pulang dari sekolah ke rumah dengan membawa tas. Apakah Pak Ardi dikatakan bergerak? Nah, yuk kita lihat ilustrasinya. Untuk menjawabnya, kita harus tahu dulu apa itu gerak. Gerak merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuannya. Jadi, Pak Ardi dikatakan bergerak terhadap rumah dari sekolah. Nah, lalu bagaimana dengan tas yang dibawa Pak Ardi? Apakah dikatakan bergerak? Nah, tas juga dikatakan bergerak terhadap titik acuannya. Tas dikatakan bergerak terhadap rumah dan terhadap sekolah. Tetapi, tas tidak dikatakan bergerak terhadap Pak Ardi. Dan oleh sebab itu, gerak dikatakan bersifat relatif bergantung pada titik acuan. Penjelasan pertama yaitu tentang jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan suatu benda tanpa melihat arahnya, sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan suatu benda dari awal hingga akhir dengan melihat arahnya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Mia mengendarai mobil menuju kota C dengan jarak 70 km ke arah timur, kemudian kembali ke arah barat menuju kota B sejauh 20 km. Berapakah jarak dan perpindahannya? Dari contoh soal di atas, maka dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Karena jarak merupakan panjang lintasan, maka tinggal kita tambah saja. Jadi jarak yaitu 70 tambah 20 sama dengan 90 km. Sedangkan pada perpindahan yang merupakan perubahan posisi, maka kita kurang, yaitu menjadi 70 kurang 20 sama dengan 50 km. Untuk menguji pemahaman Anda, maka saya memberikan soal latihan. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 200 km, kemudian berbelok ke arah timur sejauh 300 km. Berapakah jarak dan perpindahannya? Nah, di sini sudah saya berikan petunjuk arah. Untuk lebih mempermudahnya, kita bisa lihat dari petunjuknya. Kita gambarkan, yaitu sebuah kapal berlayar ke arah utara. Utara di sini ke atas, berarti ke atas sejauh 200 km. Lalu berbelok ke arah timur. Timur mendatar sejauh 300 km. Jadi, untuk memperoleh jarak, kita dapat menambahkan nilai dari A ke B, lalu B ke C. Sedangkan untuk perpindahan, kita dapat memperolehnya dari nilai A ke C. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh per satuan waktu, sedangkan kecepatan yaitu perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Kelajuan dan kecepatan memiliki rumus matematis yang sama, yaitu V sama dengan S per T. Perbedaannya hanya pada jika kelajuan kita menggunakan nilai jarak, sedangkan pada kecepatan kita menggunakan nilai perpindahan. Karena dari kedua ini memiliki persamaan, maka orang-orang di luar sana banyak loh yang salah kaprah antara kelajuan dan kecepatan. Contohnya, speedometer pada motor atau mobil itu menghitung kecepatan atau kelajuan ya. Nah,
Karena speedometer itu menghitung jarak yang kita tempuh, sehingga sebenarnya speedometer menghitung kelajuan, bukan kecepatan. Jadi selama ini kita salah kaprah dalam kehidupan sehari-hari. Trik untuk menghitung kecepatan dan kelajuan, yaitu dengan menggunakan segitiga. Jika kita mencari S, maka kita harus menutup S, sehingga didapat S sama dengan V kali T. Sedangkan jika kita menghitung V, kita harus menutup nilai P, sehingga didapat V sama dengan S dibagi T. Begitu pula jika kita menghitung nilai T, yaitu dengan menutup, sehingga didapat T sama dengan S dibagi V. Di sini saya mempunyai contoh soal, yaitu Bimo mengendarai motornya dengan kelajuan 60 km per jam. Bimo menempuh jarak sejauh 45 km. Jam berapa Bimo sampai tujuannya jika berangkat dari rumah pukul 07.45? Dari soal dapat diketahui kelajuan 60 km per jam atau sama dengan V, dan menempuh jarak sejauh 45 km yaitu S, dan yang ditanya T, yaitu selang waktu. Maka jawabannya T sama dengan S dibagi V. Tinggal kita masukkan saja nilainya, yaitu nanti dapatnya 45 per 60. Lalu kita sederhanakan menjadi 3 dibagi 4 jam. Itu sama dengan 45 menit. Karena yang ditanya waktu, jadi Bimo sampai pada pukul 07.45 ditambah 45 menit. Jadi pada pukul 08.30. Nah, untuk menguji pemahaman, saya memiliki soal latihan. Tony mengendarai motor selama 3 menit dan menempuh jarak 360 meter. Berapakah kecepatan motor Tony? Dapat kita lihat bahwa waktunya itu satuannya dalam menit. Jadi, ingat ya, untuk ubah waktunya dalam satuan sekon terlebih dahulu. Pembahasan terakhir yaitu percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Jika dirumuskan dengan matematis, maka A sama dengan VT kurang V0 dibagi T. Dengan keterangannya, A merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. V0 sama dengan kecepatan mula-mula dengan satuan meter per sekon. Dan VT yaitu kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Untuk pemahaman lebih lanjut, saya akan memberikan contoh soal. Sebuah sepeda bergerak lurus dipercepat beraturan dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Setelah 10 sekon, kecepatannya menjadi 45 meter per sekon. Hitunglah percepatan sepeda. Dari soal, dapat kita ketahui bahwa V0 sama dengan 25 meter per sekon, VT sama dengan 45 meter per sekon, dan T sama dengan 10 sekon. Yang ditanya yaitu nilai A. Dari rumus yang telah kita ketahui tadi, dapat kita tuliskan A sama dengan VT kurang V0 dibagi T. Sehingga dimasukkan nilainya A sama dengan 45 dikurang 25 dibagi 10. Dan kemudian hasilnya menjadi A sama dengan 2 meter per sekon. Jadi, percepatan yang dialami sepeda yaitu 2 meter per sekon. Seperti yang sebelumnya, untuk menguji pemahaman, maka saya berikan soal.
Mobil memiliki kecepatan awal 10 meter per sekon. Setelah 2 sekon, mobil memiliki kecepatan 75 km per jam. Berapakah kecepatan sepeda? Dapat kita lihat bahwa kecepatan awal dan kecepatan akhir itu satuannya berbeda, sehingga jangan lupa untuk mengubah kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon terlebih dahulu. Demikian penjelasan dari saya tentang gerak lurus. Semoga para penonton dapat mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan, dan semoga bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih, saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.